sebagai remaja yang terpapar COVID ingin menyampaikan bahwa siapapun yang tua maupun muda dapat menularkan dan tertularnya coronavirus. Jika kamu sayang dirimu, sayang keluargamu, sayang teman-temanmu, mari melindungi diri dengan melakukan 10 aksi remaja melindungi sesama. Assalamualaikum, salam sejahtera kawan dan saudara semua. Terima kasih sudah memilih video di channel YouTube Umu Zakia Mama Bidan 1 dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kawan dan saudara, ada cukup banyak pertanyaan di kolom komentar yang mengeluhkan tentang penggunaan KB implan. Jadi ada yang mengeluhkan seperti begini, Bu Bidan, sejak saya menggunakan KB susuk, saya kok haidnya jadi lama. Kemudian jadinya banyak dan lama. Kemudian ada juga yang mengeluhkan, Bu Bidan, kok bekas tempat pemasangan susuk saya kok rasanya nyeri. Apakah itu tanda bahaya dan mengharuskan saya melepaskan KB susuk saya? Nah, kawan dan bersaudara, di video saya kali ini saya akan menjelaskan tanda atau gejala yang harus diwaspadai oleh kawan dan bersaudara selama menggunakan KB susuk atau KB implan. Nah, ikuti dan simak dari awal sampai akhir agar kawan bersaudara mendapatkan informasi secara lengkap dan benar. Kawan dan bersaudara, KB susuk atau KB implan merupakan salah satu metode kontrasepsi hormonal yang mana penggunaannya cukup banyak walaupun tidak sebanyak KB suntikan. Padahal KB susuk atau KB implan memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan KB suntik. Salah satu keunggulannya adalah KB susuk dapat efektif mencegah kehamilan dalam jangka waktu yang lama, yaitu 3 tahun. Nah, tetapi dalam jangka waktu penggunaan 3 tahun ini, tentu kawan dan bersaudara akan merasakan beberapa efek samping. Nah, efek samping itu pada umumnya adalah wajar karena memang tidak semua atau tidak ada satupun metode kontrasepsi yang bebas dari efek samping. Tetapi ada beberapa keluhan, gejala atau tanda yang harus diwaspadai selama menggunakan KB implan. Apa saja? Yuk. Jadi yang pertama adalah jika kawan dan bersaudara mengalami terlambat haid atau tidak haid. Tetapi dengan catatan jika sebelumnya selama menggunakan KB implan sebelumnya kawan dan bersaudara itu teratur haidnya. Loh, kali ini 1-2 bulan tidak haid. Nah, itu sudah diwaspadai. Tapi tidak usah panik, cepat saja lakukan tes pack ya. Kalau seandainya positif, maka kawan dan bersaudara segera ke puskesmas atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk ditindaklanjuti. Tetapi kalau seandainya hasilnya negatif, berarti itu wajar. Ya, itu adalah gangguan pola haid yang biasa dialami oleh pengguna KB susuk. Ya, yang kedua adalah yang harus diwaspadai adalah jika mengalami nyeri perut bagian bawah yang hebat, yang sampai sangat kesakitan. Ya. Yang ketiga yang harus diwaspadai adalah jika mengalami haid yang lama dan banyak. Jadi bukan cuma bercak-bercak atau flek, tapi ini setiap hari itu banyak dan berlangsung lama, sampai 10 hari misalnya. Itu harus diwaspadai. Kemudian jika ada keluar kapsul, keluar batang implan dari tempat pemasangan, itu juga harus diwaspadai. Yang berikutnya misalnya ada keluar nanah, ya, ada keluar nanah atau keluar darah dari bekas tempat pemasangan KB implan, itu juga harus diwaspadai. Dan yang selanjutnya apabila ada merasakan nyeri, maaf ya kalau ada suara-suara yang mengganggu, kalau merasakan adanya nyeri pada tempat bekas pemasangan. Tetapi harus diingat juga kalau nyeri itu terjadi pada 3 atau 4 hari pertama pemasangan itu wajar.
ya. Tetapi kalau misalnya sudah pasang beberapa lama, kemudian kok ada rasa nyeri pada tempat lengan yang tempat dipasang, nah itu harus diwaspadai. Berikutnya, apabila ada keluhan migrain, ya, keluhan sakit kepala migrain yang hebat, itu juga harus diwaspadai. Atau kawan dan bersaudara mengalami sakit kepala yang berulang, sakit kepala terus berulang dan sangat yang tidak bisa ditolerir lagi, ya, itu juga harus diwaspadai. Yang berikutnya, apabila merasakan sakit kepala plus ada penglihatan kabur, ya, bukan penglihatan berkurang tapi kabur, kayak ada bayangan atau apa begitu, itu juga harus diwaspadai. Nah, jika kawan dan bersaudara merasakan salah satu saja dari apa yang tadi saya sebutkan, jangan panik, ya. Segera kembali ke tempat pelayanan KB, bisa di klinik KB, bisa di puskesmas, atau kan di praktek mandiri bidan atau praktek dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Ke sana dan sampaikan keluhannya dan akan ditindaklanjuti, ya. Jadi tidak perlu panik. Oke. Nah, kawan dan bersaudara, saya pikir ini yang dapat saya sampaikan. Jadi KB susuk tentu tidak terlepas dari efek samping, tapi ada hal-hal yang harus diwaspadai, tetapi pada umumnya adalah efek sampingnya adalah wajar, ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan terima kasih sudah mendukung saya selama ini. Tapi yang belum subscribe, silakan subscribe, dan kalau ada yang ingin ditanyakan silakan jangan ragu, saya tunggu di kolom komentar. Dan kalaupun mungkin misalnya ingin lebih menjaga privasi, boleh direct message di Instagram saya. Saya tunggu komentarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.